Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Salaf dari Cerita ESB. Di sini saya akan coba ini ya, unboxing satu paket yang beberapa hari kemarin coba kita beli. Nah, apa itu? Kalau penasaran, ikuti terus channel Cerita ESB di video pertama di channel YouTube ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita mencoba unboxing dengan cutter yang sudah kita sediakan di sini. Nah, ini ya alamat dari rumah. Nah, ini salah satu toko yang kita beli perangkatnya. Apa sih? Kok jadi penasaran? Ayo kita coba unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ringan banget ya teman-teman ya. Apa sih? Kita coba, ini bagus ya ini ya packingannya. Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Apa ya ini? Susah betul. Oh, sudah beberapa terlihat. Cluenya Vigen. Nah, nggak jauh-jauh ya kalau Vigen itu apa. Oh, sekalinya SSD muncul di sini teman-teman ya. Oke, apa sih SSD apa yang kita beli juga ini? Kita coba lihat. Ya, ternyata SSD 2,5 kapasitas 256 GB, produk dari Vigen yang beberapa hari kemarin kita coba beli di Shopee di salah satu toko seperti detail di foto ini. Nah, nanti kita juga coba share linknya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah, coba kita langsung aja teman-teman kita buka SSD-nya. Ini biasa dari mana ya? Oh, hiraukan suara backsound yang tet karena memang posisinya juga lagi di office. Kita coba dari mana ya? Sembarang aja deh, dari sini sama aja. Bismillah, kletek. Oke, kita coba ya. Ini SSD-nya 2,5 inci, ringan banget teman-teman ya. Kapasitasnya 256 GB. Oke ya, ini SSD-nya teman-teman sudah kita bongkar. 256 GB, merek dari Vigen, SATA 3 2,5 ya. Nah, dari teman-teman mungkin bertanya nih, apa sih itu SSD? Apa sih fungsinya? Nah, terus bagaimana sih kerjanya SSD seperti apa sih? Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu ya. Kalau SSD itu kepanjangan dari Solid State Drive ya, merupakan salah satu jenis media penyimpanan yang memiliki banyak kelebihan baik secara fisik maupun proses kerjanya. Media penyimpanan ini banyak loh sekarang, akhir-akhir ini banyak. Bahkan mulai ya itu namanya, terlibet juga sih omongan saya ini. Mulai gencar-gencarnya itu mulai tahun 2010. Beberapa vendor sudah banyak sih produksi SSD gitu. Nah, SSD ini dikenal sebagai media penyimpanan non volatile memory dan sudah tidak lagi menggunakan piringan magnet layaknya hard disk. Jadi teman-teman bisa tahu kan kalau bahwa hard disk itu kan di dalamnya ada suatu piringan yang dia nanti akan berputar pada kecepatan tertentu untuk mencari suatu data atau ketika dia beroperasi. Nah, apa sih pengertian, sejarah, fungsi, cara kerja dan kekurangan dan kelebihan SSD ini? Nah, secara garis besar sih SSD ini merupakan penyimpanan sekunder ya yang menggunakan memori flash berbasis NAND untuk menyimpan data secara terus-menerus pada papan sirkuit yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya kita buka ini SSD, dia itu bentuknya kayak kepingan macam RAM gitu ya. Berbeda dengan hard disk yang istilahnya dia pakai mode piringan bulat gitu ya. Nah, terus secara sejarah SSD ini ditemukan oleh Fujio Matsuoka, orang Jepang sana ya. Terus dikomersilkan oleh Toshiba di tahun 1987. Setelah itu pada tahun 1989
teknologi flash based SSD ini kemudian dipatenkan oleh SanDisk. Nah, terus kapan SanDisk itu meluncurkan SSD untuk pertama kali? Ya pada tahun 1991, ya kan? Nah, pada saat itu ukurannya sekitar 20 MeMBLI atau MeMBLI. Nah, menggunakan konfigurasi PCMCIA, ya kan? Nah, terus pada saat ini produk ini terjual dengan jumlah mencapai $1.000 dan digunakan pada IBM ThinkPad gitu, ya kan. Nah, fungsi SSD itu apa? Ya pada dasarnya fungsi SSD itu ya media penyimpanan untuk menyimpan data-data baik di laptop atau komputer. Nah, sama seperti hard disk, akan tetapi kalau hard disk ini kan menggunakan piringan, sedangkan SSD memiliki banyak kelebihan jika dibanding dengan perangkat lain karena dia menggunakan flash memory tadi kan. Nah, terus cara kerja SSD itu gimana? Nah, sama. Jadi cara kerja SSD itu menggunakan jenis memori flash yang cara kerjanya mirip dengan RAM. Nah, namun kalau RAM itu kan kalau dia dialiri oleh listrik, dia akan bekerja. Ketika dialiri listrik dia bekerja, terus kemudian data tersimpan. Tapi ketika sudah tidak dialiri listrik, ya sudah, data itu akan hilang. Namanya aja RAM, random access memory, ya kan, yang berbasis volatile. Nah, sedangkan SSD ini pada prinsipnya sama kayak hard disk. Nah, dia ketika dialiri listrik dia menyimpan data, pun ketika tidak dialiri listrik dia masih menyimpan data. Nah, kemudian komponen-komponen SSD itu apa sih? Nah, komponen SSD itu ya banyak gitu. Ya ada controller, flash memory base, DRAM base, terus buffer atau cache, nah kan, terus kemudian baterai super kapasitor. Nah, terus dalam dewasa ini banyak tuh jenis-jenis SSD, ya kan. SSD itu ada yang SATA 3 macam seperti ini. Nah, kemudian ada PCIe, kemudian ada M.2. Nah, ya sesuai dengan penggunaan lah. Nah, tapi kalau yang ini kita belinya SSD SATA 3, ya kan? Karena untuk apa? Untuk menggantikan hard disk yang ada di laptop. Kebetulan laptop yang kita miliki itu hard disknya sudah mulai mulai hau-hau kalau bahasa sininya ya, atau mulai sudah tidak kehilangan fungsinya sudah, karena sudah lemot banget. Lemot bukan berdasarkan ini nih, ya kan. Nah, terus untuk SSD SATA 3 ini dia bisa bisa memiliki kecepatan transfer diantaranya ya sesuai yang ada di sini nih, ya kan. Bisa kecepatan datanya, nah ini 550 MB per second untuk baca, kemudian untuk tulisnya 477 MB per second. Wah, lumayan cepet lah. Ya, namanya juga SATA 3 ya, beda kalau sama PCIe sama M.2 ya. Terus secara garis besar kelebihan SSD ini apa sih kelebihannya? Satu, karena dia pakai flash memory, pastikan bootingnya yang sangat cepat, ya kan, pasti sangat cepat itu, ya kan. Dia pasti juga membantu kinerja RAM juga kan, berbeda dengan hard disk yang muter dulu untuk nyari data. Kalau SSD kan langsung tuh karena pakai flash memory. Terus yang pasti untuk dari suara peredaman ya, SSD ini kan nggak ada sesuatu yang bergerak atau magnetik seperti hard disk ya. Jadi kebisingan ini tidak ada di SSD ini. Kemudian yang paling penting itu dia tahan goncangan. Jadi kalau kita giniin itu ya aman aja gitu loh. Kalau hard disk ya kalau misalnya sering dipakai pada saat dia dialiri listrik gitu kan, kita pakai yang bergoncang-goncang pasti pengaruh di komponennya. Terus kelebihannya selainnya apa ya, ini ringan, ini kayak gini. Nah, ringan, oke, ringan, bobotnya tipis gitu kan. Nah, terus terlihat ramping, ya kan. Kalau hard disk itu kan kadang ada yang gede gitu, walaupun dia 2,5 ya gitu. Terus kemudian dari segi penyimpanan juga aman, ya kan, sangat aman dari kerusakan. Nah, terus apa sih
selebihnya pasti juga lebih hemat daya gitu loh. Nah, berbicara kelebihan SSD pasti kan juga ada kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya sih wajar ya, kekurangannya ini sih di apa harganya ya. Harganya itu pasti ya mahal sih. Kalau ini kita beli kan seperti di awal tadi sekitar 515.000 dengan kapasitas seperti ini gitu, karena mungkin ini akan kami buat apa drive C aja ya gitu loh. Oke, untuk perbedaan SSD dan hard disk bisa lihat perbandingan di video ini setelah ini ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya unboxing dari SSD ya. Mungkin penjelasannya agak belibet ya karena video pertama, karena memang nggak punya basic apa-apa ya kan. Basicnya ya cuma orang-orang otodidak yang kebetulan bekerja di salah satu perusahaan ya yang berhubungan dengan seperti inilah. Nah, oke, kedepannya akan kita coba bikin video lagi cara upgrade SSD atau cara menggantikan hard disk ke SSD di laptop Lenovo IdeaPad 320. Semangat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.